Baik, para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustadz Menjawab, dan kita tadi sudah menjelaskan bahwa ada banyak pihak yang memerdekakan Indonesia. Jadi bukan hanya satu pihak saja, bukan hanya satu agama saja, bukan satu suku, satu bangsa, satu golongan dan seterusnya, tetapi banyak pihak yang telah berkontribusi, berperan di dalam memerdekakan Indonesia ini. Maka seharusnya sebagai Muslim yang baik, ya, kita menyadari ya sejarah Indonesia yang seperti itu. Para pemirsa ICTV yang ke Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kenyataan kita lihat bahwa Indonesia ini berbentuk republik. Ya, apa itu republik? Republik artinya kembali ke publik, ya, dikembalikan ke publik. Jadi kalau misalnya sebelum berbentuk republik Indonesia ada kerajaan, ya, ada kerajaan-kerajaan, dan kita tahu bersama bahwa kerajaan itu, ya, itu seolah-olah milik dari satu keluarga saja, yaitu keluarga raja, ya. Yang berkuasa itu keluarga raja, ya. Maksud saya milik itu adalah yang menguasai kerajaan itu adalah keluarga raja saja, yang yang pemimpin utamanya raja itu sendiri. Tetapi rakyat itu tidak terlalu banyak partisipasinya dalam kerajaan. Tetapi kalau dalam republik tidak. Dalam republik itu sesungguhnya negara itu milik publik. Ya. Publik itu apa maksudnya? Publik itu masyarakat. Ya. Jadi milik warga negara. Ya. Jadi seharusnya sebagai warga negara kita menyadari bahwa Indonesia inilah milik kita bersama. Ya. Bukan hanya milik satu kelompok agama, milik satu kelompok golongan dan seterusnya. Ya. Jadi kalau memang milik bersama, maka kita harus menjaganya bersama-sama. Ya, jadi bukan hanya tugas umat Islam menjaga Indonesia ini, tapi juga tugas dari umat-umat beragama lain. Nah, para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita telah menyadari bahwa Indonesia ini adalah milik bersama, bukan hanya milik satu agama, bukan hanya apalagi milik satu orang, ya. Ini keliru sekali kalau misalnya ada yang menganggap Indonesia itu milik ayah saya, gitu kan. Bahwa yang memerdekakan Indonesia ini adalah ayah saya. Itu keliru sekali, ya. Karena bila kita baca dari sejarah Indonesia, terutama di dalam sidang-sidang BPUPK, ya, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan, kita mungkin di dalam sejarah yang kita baca dulu istilahnya BPUPKI, ya, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi kemudian ada satu lembaga di Indonesia ini, ya, Mahkamah Konstitusi, ya. Mahkamah Konstitusi kemudian meluruskan, sebenarnya istilahnya bukan BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, karena Indonesianya masih belum dikenal saat itu. Tetapi yang sesuai sejarahnya adalah BUPK, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, para pemirsa ICTV yang Allah muliakan, bila kita lihat dari sidang-sidang BPUPK itu, kita menemukan bahwa sidang BPUPK itu dihadiri oleh perwakilan berbagai agama, perwakilan berbagai suku, berbagai ormas, ya. Nah, jadi kalau memang kita menyadari kenyataan seperti itu, bahwa kita tidak mengklaim bahwa Indonesia itu hanya milik agama tertentu saja, tidak, ya. Kita harus sadar bahwa Indonesia itu milik dari semua agama. Maka semua agama itu harus berkontribusi di dalam membangun Indonesia ini. Ya, baik, para pemirsa ICTV yang Allah muliakan, kemudian saya ingin sampaikan juga di sini berdasarkan apa yang kita bacakan tadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa visi sebagai negara itu adalah merdeka. Nah, kita alhamdulillah merdeka. Nah, kemudian merdeka juga harus dicermati bahwa merdeka itu sebenarnya ada dua hal yang tercakup di dalamnya. Yang pertama merdeka dari, yang kedua merdeka untuk. Ya, kalau merdeka dari adalah merdeka dari penindasan, merdeka dari penjajahan, dan kalau merdeka untuk artinya merdeka untuk berprestasi, merdeka untuk berbuat yang terbaik untuk negara. Nah, itu juga merdeka. Jadi pengertian merdeka ini harus dipahami seperti itu. Kemudian bersatu, ya. Jadi memang inilah visi kita, bersatu, ya. Jadi meskipun Indonesia itu berbeda-beda agamanya, agama-agama penduduknya sangat berbeda, kemudian juga berbeda suku-sukunya, berbeda bahasanya, tapi kita mesti bersatu. Nah, inilah visi yang harus kita coba emban
sebagai pemerintah, ya, apakah itu pemerintah negara, ya, presiden, kemudian pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota, termasuk pemerintah desa, ya, sebagai pemerintah paling kecil di dalam susunan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi harus bervisi bersatu. Ini harus bersatu nih. Jadi warga negara yang berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda budaya, itu harus bersatu. Itu harus menjadi visi dari semua aparatur pemerintah, ya, dari negara sampai kepada aparatur pemerintah yang ada di desa-desa, di kampung-kampung kalau kita Aceh. Kemudian berdaulat. Nah, berdaulat, bangsa yang bukan hanya dia itu merdeka bersatu tapi juga berdaulat. Ya, jadi bangsa yang mandiri, ya, yang tidak tergantung dengan bangsa-bangsa yang lain, ya. Kemudian adil dan makmur. Nah, ini adalah visi yang kita wujudkan di dalam program-program kita sebagai pemerintah. Kita menginginkan Indonesia itu menjadi adil dan makmur. Nah, para pemirsa Aceh TV yang Allah muliakan, kalau tadi kita sebut visi Indonesia, maka misi Indonesia itu apa? Nah, untuk mewujudkan visi Indonesia yang seperti kita sebut tadi, yaitu yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, ya. Ada 5 itu berarti bersatu, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, ya. Untuk mewujudkan 5 visi ini, maka disebutlah misi yang kita bacakan tadi. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, jadi yang menjadi program kita di dalam mewujudkan visi-visi yang kita bacakan tadi, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, adalah kita lindungi bangsa Indonesia. Maksud dari bangsa apa? Manusia Indonesia, ya. Bangsa Indonesia itu manusia, kita lindungi manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, jangan sampai ada manusia Indonesia ini yang tidak terlindungi 3 hal. Ya, ini 3 hal pokok yang harus dilindungi dari seorang manusia. Yang pertama adalah hak hidup dari manusia itu sendiri. Kita sebagai pemerintah, itu harus memastikan bahwa seluruh manusia Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu dilindungi hak hidupnya, dijamin hak hidupnya. Tidak ada boleh ada yang bunuh seseorang yang ada di Indonesia ini. Nah, maka itu dijamin, ya, karena berdasarkan dari misi ini, melindungi segenap bangsa Indonesia. Tidak ada seorang pun di wilayah Indonesia ini yang hak hidupnya itu dicabut, sehingga kemudian dia dibunuh begitu saja. Di dalam Islam sendiri, di dalam Al-Quran itu disebutkan, ya, man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa saja yang membunuh satu jiwa, ya, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh jiwa. Nah, ini luar biasa bagaimana perhatian Islam terhadap hak hidup seseorang. Ya, jadi tidak boleh ada seorang pun yang membunuh orang lain yang ada di Indonesia ini. Kemudian hak berikutnya adalah hak milik. Ya, hak milik, bahwa seseorang itu yang memiliki sesuatu itu harus dilindungi hak miliknya. Jangan sampai hak milik itu kemudian diambil oleh orang lain. Jadi itu tugas negara. Negara itu punya aparat yang bisa menjaga keamanan negara itu sendiri. Apakah itu polisi, apakah itu tentara, yang memastikan bahwa manusia-manusia Indonesia itu, hak milik itu dijaga oleh aparatur negara itu. Oleh polisi, oleh tentara dan seterusnya. Kemudian dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, inilah yang dimaksud dengan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang luar biasa luasnya ini, yang terdiri dari berbagai pulau yang besar yang kecil, ada 17.000 pulau. Secara umum kita sebut ada 17.000 pulau, baik yang besar dan kecil di Indonesia ini. Semua wilayah ini dijaga oleh pemerintah. Ya, jadi pemerintah Indonesia, presidennya, kemudian juga menjadi tanggung jawab dari masing-masing provinsi, ya, untuk menjaga provinsinya. Kemudian juga tanggung jawab dari pemerintah kabupaten kota untuk menjaga wilayah kabupaten kotanya, dan juga pemerintah kecamatan dan juga pemerintah desa. Itu semua wilayah Indonesia ini haruslah dilindungi, ya. Jangan ada wilayah Indonesia ini yang tidak ada pembangunan di situ. Harus ada pembangunan di situ. Jadi terisolir apapun wilayah Indonesia itu harus ada pembangunan di situ, ya, untuk menunjukkan bahwa pemerintah itu punya perhatian terhadap wilayahnya.
Kemudian berikutnya kita bacakan di sini ya, memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini adalah misi yang lain dari kita sebagai warga negara, ya, memajukan kesejahteraan umum. Bahwa di sini ada dua kosakata, yang pertama sejahtera dan umum. Nah, sejahtera tentu saja bukan hanya sejahtera lahir ya, sejahtera material, yaitu tercukupinya sandang, pangan, dan papan. Seseorang itu tidak lagi kelaparan, seseorang itu tidak lagi telanjang, dia itu berpakaian, tercukupi ya kebutuhan pakaiannya, kebutuhan makannya, makan minumnya, dan juga kebutuhan papan ya, kebutuhannya sebagai tempat untuk bernaung, untuk berlindung ya, untuk tinggal, yaitu rumah. Bukan hanya kebutuhan itu yang dimaksud dengan istilah kesejahteraan ini, tetapi juga kesejahteraan batinnya, kesejahteraan spiritual, ya, spiritual manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya tidak boleh ada rumah-rumah ke warga negara Indonesia itu yang kemudian dirusak, maka begitu juga tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah. Karena tempat-tempat ibadah itu adalah bagian dari kesejahteraan spiritual. Seseorang itu tidak akan bisa sejahtera spiritualnya kalau dia tidak punya tempat beribadah. Maka tempat beribadah itu harus benar-benar dimajukan oleh negara. Ya. Nah, jadi bahasa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Jadi tempat-tempat ibadah itu harus terlihat maju. Ya. Jangan misalnya dibiarkan tempat ibadah itu kemudian rusak dan seterusnya, atau malah dirusak oleh orang yang beragama lain untuk merusak ibadah dari seseorang yang beragama lain lagi. Ya. Nah, jadi para pemirsa CTV yang Allah muliakan, jadi ini adalah tugas-tugas dari kita semua, para pemirsa CTV, untuk menjalankan misi ini, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Bahwa warga negara Indonesia ini dari berbagai macam agama, dari berbagai macam suku bangsa, ini haruslah sejahtera, lahirnya dan batinnya, materialnya dan spiritualnya. Bahwa semua mereka itu tercukupi kebutuhan fisiknya, pangan, sandang dan papan, juga terpenuhi kebutuhan spiritual, yaitu mereka bisa beribadah di tempat-tempat ibadah yang sudah disediakan oleh pemerintah. Baik, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi ini poin yang sangat penting nih, para pemirsa CTV Allah muliakan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi kehidupan bangsa, kehidupan manusia-manusia yang ada di Indonesia itu harus cerdas semua. Siapapun yang ada di wilayah Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu harus cerdas semua. Tidak boleh ada yang bodoh. Ya, semua harus cerdas. Petaninya harus menjadi petani yang cerdas, TNI yang cerdas, Polri yang cerdas, PNS yang cerdas, ya, pelajar yang cerdas, ya. Semua profesi yang ada di Indonesia ini harus menjadi orang-orang yang cerdas. Tidak boleh ada yang bodoh. Maka kemudian dikenal ada beberapa lembaga pendidikan yang pernah kita sampaikan juga sebelumnya, bahwa di Indonesia itu dikenal dengan ada lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal, dan lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan formal itu ada yang di bawah Kementerian Mendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ada juga di bawah Kementerian Agama. Kalau di bawah Kementerian Mendikbud tentu saja itu adalah SD, SMP, SMA, dan juga pendidikan tingginya. Kemudian kalau yang di wilayah di bawah Kementerian Agama itu adalah madrasah, ya, dengan semua jenjangnya, yaitu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan juga pendidikan tingginya yang UIN ataupun IAIN. Nah, para pemirsa CTV Allah muliakan, jadi ini misi ini yang harus kita capai, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa seluruh warga negara Indonesia itu semuanya harus cerdas dengan mengikuti pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan yang kita sebut tadi. Ada juga pendidikan non formal, ya, meskipun mungkin tidak bisa bersekolah lagi karena usianya sudah tua, ya, maka bisa menggunakan fasilitas pendidikan non formal, yaitu di masyarakat, ya. Ada lembaga-lembaga juga di masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan di masyarakat, yaitu misalnya Majelis Ta'lim, kemudian TPQ, ya, kalau untuk anak-anak, kemudian balai pengajian, ya, dan seterusnya, juga pesantren, ya. Jadi banyak lagi hal-hal yang bisa ditempuh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan juga ada
lembaga pendidikan informal, yaitu keluarga-keluarga dari masing-masing warga negara Indonesia itu sendiri. Baik, kemudian para pemirsa TV yang Allah muliakan, kita bacakan berikutnya adalah misi sebagai warga negara. Itulah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini sebelum menertibkan dunia, tentu kita harus menertibkan negara kita dulu. Nah, sebelum negara tentu provinsi dulu, ya, masing-masing provinsi itu sudah tertib. Sebelum provinsi itu tertib, memang tentu saja kabupaten kotanya juga harus tertib dahulu. Sebelum kabupaten kotanya tertib, tentu saja kecamatannya juga harus tertib dulu. Sebelum kecamatan itu tertib, tentu saja desa-desanya harus tertib dulu. Nah, sebelum desa itu tertib, tentu saja keluarga-keluarga di desa itu harus tertib. Nah, jadi dan sebelum keluarga-keluarga tertib, tentu saja pribadi-pribadi warga negara itu harus tertib dulu. Nah, jadi ini memang tugas besar sebenarnya, visi misi yang disebut ini adalah tugas besar, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita jelaskan pada kesempatan ini adalah upaya-upaya kita untuk menyadari bahwasanya sesungguhnya kita punya tugas besar untuk menjadi Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.